Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Hingga kepulangan kloter 8, 23 jemaah haji debarkasi Palembang meninggal dunia. 4 jemaah masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Warga Sukajadi tuntut pemberhentian Ketua RT 03 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Itulah diantara informasi akan kita hadirkan siang hari ini di hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, juga rekan Bunga, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, hingga kepulangan kloter 8, 23 jemaah debarkasi Palembang meninggal dunia. 4 jemaah masih dirawat di Arab Saudi. Dengan kedatangan kloter 8 di Aula Asrama Haji Palembang pada Selasa siang, jumlah jemaah debarkasi Palembang yang sudah kembali ke tanah air berjumlah 3.593 jemaah. Dari total tersebut, jemaah yang meninggal dunia berjumlah 23 orang. Dengan rincian 2 meninggal di embarkasi dan 21 meninggal di Arab Saudi. Humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan selaku Ketua Media Center Embarkasi Debarkasi Palembang, Kudus Fitriansa mengatakan, selain 23 orang jemaah yang telah meninggal dunia, 4 jemaah saat ini masih dirawat di Arab Saudi. Jemaah tersebut masih akan terus dipantau kondisinya dan bila membaik dan dinyatakan layak terbang, akan diberangkatkan bersama kloter-kloter berikutnya. Adapun 4 jemaah yang masih dirawat tersebut, 3 jemaah dirawat di Jeddah dan 1 jemaah dirawat di RS King Abdullah Mekah atas nama Zainoni Zain Ibrahim asal Lubuk Linggau, kloter 2. Sedangkan 3 jemaah yang dirawat di RS Saudi Jermani Jeddah yakni Bonandar Ishak asal Lubuk Linggau, jemaah kloter 2, dan Masjid Mento Talib asal Provinsi Bangka Belitung, jemaah kloter 4. Dan terakhir jemaah kloter 7 atas nama Sahlan Sofian Sahri asal Palembang. Jemaah kloter 8 ini adalah jemaah haji semuanya dari kota Palembang. Jadi hingga hari ini tanggal 2 Juli 2024, Debarkasi Palembang itu sudah menerima kedatangan 8 kloter dengan jumlah jemaah 3.593 jemaah dengan rincian 2.447 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.106 jemaah Belitung dan 40 petugas kloter. Dan besok sore insya Allah kita akan menerima kedatangan jemaah haji kloter 9. Ada beberapa jemaah yang seharusnya pulang ya dengan kloter 2, dengan kloter 4 dan dengan kloter 6, tapi mereka belum bisa kembali ke Indonesia karena kondisinya masih sakit dan saat ini masih dirawat di Arab Saudi, ada yang di Mekah, ada yang di Jeddah. Itu jumlahnya ada 4 orang. Kudus mengatakan untuk jemaah yang meninggal dunia akan mendapatkan haknya sebagai jemaah. Yang meninggal dunia sebelum prosesi Armusna akan dibadal haji dan juga mendapatkan asuransi. Sedangkan jemaah haji yang meninggal setelah Armusna akan mendapatkan asuransi dengan besaran sesuai yang diterima jemaah biaya perjalanan ibadah haji masing-masing embarkasi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menilai kesediaan pangan nasional di wilayah Sumatera Selatan mencukupi hingga 2 bulan ke depan. Berikut laporan Irfan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menilai kesediaan pangan di Sumatera Selatan masih cukup stabil dan harga-harga kebutuhan masih relatif normal yang mencukupi hingga 2 bulan ke depan. Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di sebuah wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan lingkungan, iklim, bencana alam, dan konflik sosial termasuk akibat perang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Rizwan Effendi, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan yang masih produktif dan masih dapat ditanami untuk dapat mengantisipasi krisis pangan. Ada ketersediaan juga cukup, kemudian harga stabil, dan hari ke depan memang ada beberapa fenomena. Tapi kalau kita bisa bicara untuk sekarang dan mungkin atau 3 bulan ke depan,
masih musim tanam di mana-mana di Sumatera Selatan, khususnya di beberapa kabupaten. Ini juga insya Allah bisa menopang untuk kebutuhan kita 3 atau 4 bulan ke depan. Ditambahkan Ruzwan, saat ini merupakan musim tanam di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan yang diharapkan mampu mencukupi pangan di wilayah ini selama 3 hingga 4 bulan. Untuk mengantisipasi ketahanan pangan saat kemarau mendatang, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak lain untuk menyiapkan beberapa langkah dalam mengantisipasi krisis pangan, seperti menyediakan pupuk, benih, pompanisasi, agar lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara maksimal. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, karena sakit hati diusir dari rumah oleh kakak pertama, 4 anak perempuan melaporkan ibu kandungnya ke pihak kepolisian. 4 anak perempuan yang melapor ibu kandungnya ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan warisan memberikan alasan melapor ibu yang telah melahirkannya. Menurut salah satu pelapor, Dahlia, mereka sakit hati diusir dari rumah oleh kakak pertamanya. Pelapor menduga alasan mengusir karena ingin menguasai warisan. Tinggalkan rumah ini, katanya jangan kau tinggalkan rumah ini. Nah setelah di situ 3 tahun kami menempati rumah itu, bapak kami meninggal. Setelah bapak kami meninggal, kami diusir sama kakak sulung kami tuh. Ya mungkin dia ingin menguasai harta orang tua. Depannya ya mau yang baik-baik aja, jangan begitu. Kita harus dianggap sebagai adiknya, harus dirangkul. Ataupun ada kesalahan kekeliruan, tolong dinasehati kami. Kami kan sebagai adik. Ya, takutnya berdampak tidak baik. Sementara kuasa hukum pelapor Effendi Sugiono menjelaskan sebelum melapor ibunya ke polisi, mereka selama 8 tahun sudah berusaha mengajak ibu kandung dan kakaknya bermusyawarah, namun selalu ditolak. Atas dugaan memasukkan keterangan palsu di atas akta otentik, kemudian atas dugaan penggelapan. Itu klien kita tidak tahu waktu jual beli itu gimana? Pada saat ada jual beli itu, dari klien kami itu tidak mengetahui sama sekali dan tidak ada komunikasi untuk penjualan objek tersebut. Laporan tersebut menurut para pelapor merupakan upaya terakhir setelah upaya musyawarah selalu gagal. Lamsihar Silitonga melaporkan. Baik pendengar, banyak keluhan warga Sukajadi menuntut pemberhentian Ketua RW 3 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Puluhan warga Kelurahan Sukajadi melakukan aksi damai di depan kantor kelurahan pada Selasa tanggal 2 Juli 2024. Dikomandoi Ormas Pergerakan Nasional Sumsel, usai menerima kuasa dari warga, peserta aksi menuntut pemberhentian Ketua RW 03 Yohan Aidi yang dinilai tidak layak lagi memimpin lingkungan 3. Tuntutan ini berdasarkan banyaknya keluhan warga yang tidak puas dengan kepemimpinan dan kinerjanya. Koordinator aksi Indra Setiawan menjelaskan bahwa tuntutan warga didasarkan pada Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang membatasi masa kepemimpinan RT atau RW hingga 2 periode atau 10 tahun. Selain itu, aturan dalam Perbup Banyuasin juga mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Ketua RW. Mewakili warga karena kita mendapat surat kuasa dari warga untuk menyampaikan aspirasi penurunan RW 003 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Bapak Yohan Edi. Jadi kami tidak ada misi lain ataupun baik yang selama ini didengung-dengungkan mengatakan kami minta perbaikan jalan, itu tidak. Jadi warga sepakat itu. Sementara itu, Sekcam Talang Kelapa Herlambang Susila didampingi Lurah Sukajadi, Rusdi Bahalwan, secara langsung menerima pernyataan sikap dan tuntutan dari warga yang diserahkan oleh Indra Setiawan. Herlambang menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan stakeholder terkait untuk membahas tuntutan tersebut sesuai aturan yang ada. Dijumpai di tempat berbeda, Camat Talang Kelapa Salinan mengatakan bahwa menyatakan pendapat di muka umum atau menyampaikan aspirasi adalah hak bagi masyarakat. Untuk itu dirinya menilai hal tersebut sah saja asalkan dilakukan dengan aman dan damai. Salinan mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan bersama stakeholder terkait permasalahan yang terjadi. Nah, jadi terhadap dengan aksi yang akan dilaksanakan, ini merupakan hak ataupun aspirasi dari warga, dan tentu ini apapun ininya nanti akan kami musyawarahkan di tingkat RW tadi, ya tentu akan difasilitasi oleh
lurah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Dari Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke dunia olahraga. Pendengar, KONI Sumsel memastikan akan menurunkan kekuatan penuh pada ajang PON 2024. KONI Sumatera Selatan memastikan dalam keikutsertaannya di ajang PON Aceh Sumatera Utara tahun ini akan turun dengan kekuatan penuh. Sekretaris Umum KONI Sumsel Tubagus Sulaiman mengatakan total ada sebanyak 253 orang atlet yang rencananya akan diberangkatkan ke ajang PON ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera nanti. Ia mengatakan menghadapi Pekan Olahraga Nasional di Aceh Sumut pada tahun 2024 ini, KONI Sumsel juga memastikan persiapan kontingen Sumsel sudah sangat baik. Pihaknya bersama dengan pihak Dispora sendiri sudah mengumpulkan dan menyampaikan kepada para pengurus cabang olahraga terkait dengan kuota atlet dan nanti akan diberangkatkan ke PON Aceh Sumut. Makanya persiapannya kemarin 2 hari Sabtu Minggu kemarin pihak Dispora bersama KONI sudah mengumpulkan cabur-cabur dan menyampaikan kepada cabur-cabur mengenai kuota atlet yang akan berangkat untuk menuju PON 21 di Aceh Medan. Insya Allah kita akan memberangkatkan kurang lebih 253 atlet. Untuk tim peserta tim official itu berjumlah semuanya kontingen kita itu sebanyak 350 orang berangkat. Ada yang ke Aceh, nanti ada yang ke Medan. Saat ini persiapan KONI Sumsel sudah memasuki tahapan akhir. Ditandai akan segera dimulainya pemusatan latihan terpusat pada akhir bulan nanti. Dari halaman KONI Sumsel, Hairul Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita untuk siang hari ini dan informasi lain dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA kami di 0821 7927 9090. Wakil Kapolda yang bertugas, saya Nadia bersama rekan Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.